Kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami menyadari jika bukan Tuhan yang menyatakan kemurahan-Mu, topangan-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, maka kami tidak akan dengan sangat baik menjalani kehidupan kami sampai dengan hari ini. Sesungguhnya bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, jika setiap situasi dalam kehidupan kami boleh kami lalui. Karena itu biarlah hati kami sungguh-sungguh limpah dengan syukur kepada Tuhan, tulus bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih boleh mengangkat pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan, kiranya menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang memuji Engkau baik di dalam rumah ibadahmu ini maupun di rumah kami masing-masing dalam seluruh situasi kami. Kami percaya lawatan Tuhan di atas puji-pujian Tuhan sudah nyatakan, dan lawatan firman Tuhan akan lebih lagi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami berdoa tenangkan hati kami masing-masing. Kau yang mengetahui kami masing-masing, situasi dan kondisi kami masing-masing, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi firman yang hidup di dalam kami, memberi kami kekuatan baru, memberi kami kelegaan baru, membawa kepada kami sukacita untuk terus berharap kepada Tuhan, mempercayai bahwa setiap pekerjaan Allah baik adanya bagi kami semua, dan pengharapan kami di dalam Tuhan adalah pengharapan yang membawa sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan kami Kau selidiki. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jika ada segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang untuk kami menikmati lawatan firman-Mu, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Allah menghalalkan, menghancurkan itu, sehingga yang Tuhan dapati adalah kami memiliki hati yang siap untuk diberkati Tuhan. Kami memiliki telinga yang siap untuk mendengar firman-Mu. Perhatian kami tertuju kepada Engkau saja, Allah yang mengasihi kami dan yang berfirman. Jadilah kehendak-Mu pada pemberitaan firman pagi hari ini, sehingga kami semua tanpa terkecuali diberkati sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama mari katakan amin. Di nama Tuhan, terima kasih. Hamba Tuhan, para oleh Tuhan sudah melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mas Eta, terima kasih sudah menolong saya sehingga saya tidak perlu pakai ini, cukup mengganggu buat saya karena saya harus pakai kacamata. Jadi kalau double pakai ini dengan kacamata sedikit terganggu saya gitu ya. Jadi terima kasih Mas Eta. Kekasih Allah, shalom. Hari ini kita ada dalam sukacita, saya percaya kita semua bersukacita kan? Karena saya percaya hari ini adalah kita yang ada di tempat ini dan yang di rumah masing-masing dengan online untuk ibadah dan menaruh perhatian untuk membawa hidupnya pada pujian pengagungan dan kebenaran firman Tuhan adalah pribadi-pribadi yang Tuhan dapati pasti adalah pribadi-pribadi yang berharap kepada Tuhan. Amin ya? Gak ada yang hopeless hari ini kan? Gak ada ya? Gak ada yang hilang harapan kan? Meskipun mungkin ada kesulitan, ya kesulitan itu rasanya kok gak kelar-kelar. Tapi hari ini saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin? Amin ya siapa? Amin. Tema kita bulan ini kan berjalan dalam iman. Nah kalau kita dijawab tidak berharap, tidak beriman, dengan bagaimana pula gitu ya. Jadi kekasih Allah, sebelum memulai, yuk kita sama-sama pada satu. Saya rasa ini tidak bukan sekedar apa ya, kebiasaan sebelum dengar firman gitu ya. Sapaan kita sapaan yang diajarkan oleh Pak Gembala ya. Saya diberi contekan dari sama Pak Gembala ya kan. Oke, salam kita sama-sama begini boleh? Oke, saya mau mulainya. Kekasih Allah, apa kabar? Luar biasa. Amin. Tapi sekarang diganti. Saya tanya dulu baru kaum pria yang jawab. Jadi ketahuan mana yang bersemangat beneran. Saya dulu ya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Amin. Sekarang kaum wanita ya, tunjukkan bahwa wanita kita adalah wanita-wanita yang bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Apa kabar saudara? Pak Gembala mungkin besok harus diperbanyak ini, jadi satu saat pulang harus dibawa pulang gitu ya, jadi
depan sudah ada. Terima kasih Dina. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi untuk kita semua saya bacakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kekasih Allah, berjalan dalam iman. Dalam perjalanan di keimanan kita kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan berhenti berharap, atau supaya kita tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan adalah kekuatan bagi seseorang, kekasih Allah. Pengharapan adalah kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa akan tiba waktunya, entah hari ini entah besok, akan ada satu perkara baik yang adalah jawaban dari pergumulan, yang jawaban dari kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Jadi ketika seseorang memiliki pengharapan, dia akan memiliki kekuatan untuk menjalani hari ini dulu, menjalani hari ini dengan baik. Kenapa? Dia memiliki sebuah keyakinan, kekuatan untuk terus menanti-nantikan, entah itu hari ini, entah itu besok, atau satu saat nanti pada waktunya Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Dan kekasih Allah, setiap orang harus terus mengingatkan diri untuk tidak kehilangan pengharapan. Sekali lagi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus terus mengingatkan diri untuk tidak kehilangan pengharapan. Supaya apa, kekasih Allah? Supaya segala sesuatu yang diharapkan baik dan indah pada waktunya benar-benar menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupannya. Kalau tidak salah, Khotbah 3 berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, dan itu akan terjadi pada setiap anak-anak Tuhan yang tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya. Karena apa? Karena takaran yang Tuhan takarkan terbaik. Karena waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik. Ukuran yang Tuhan berikan adalah ukuran yang terbaik. Cara yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan anak Tuhan adalah cara yang terbaik. Sehingga ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayai akan datangnya pekerjaan Tuhan yang baik, kita memiliki pengharapan terhadap sesuatu yang baik yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kepada kita jangan hilang pengharapan. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, berarti kita sedang menunda atau menghilangkan kesempatan untuk kita mendapatkan atau menerima yang terbaik dari Tuhan. Kekasih Allah, Ibrani 10 ayat 23 hari ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah Tuhan mengajarkan kepada kita, menasihatkan kepada kita semua, mengajak kepada kita semua, ya, untuk apa? Untuk tetap teguh berpegang pada pengharapan kita. Tetap teguh berpegang pada pengharapan kita. Kekasih Allah, tadi saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketika seseorang memiliki pengharapan, dia kayak memiliki apa ya? Memiliki sumber energi yang kuat untuk terus melanjutkan hidupnya, untuk terus belajar berpikir positif terhadap segala situasi yang terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan belajar berpikir positif terhadap situasi dan kondisi yang seolah-olah tidak seperti yang dia mau, ya, yang seolah-olah tidak seperti yang dia mau. Karena kondisi yang seolah-olah tidak seperti yang kita mau, Tuhan memiliki rencana di balik situasi itu. Atau orang-orang di sekitar kita yang tidak seperti yang kita mau. Karena di balik orang-orang yang tidak seperti yang kita mau, ada satu pembentukan Tuhan yang kalau kita mau terbuka, kalau kita mau menyadari, sebenarnya orang-orang seperti itu juga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup kita. Benar ya? Firman Tuhan katakan pengharapan yang dilihat oleh mata itu bukan pengharapan.
Kalau kita ingin menikmati satu hari nanti, satu kali kelak, bahwa kita bisa berkata bahwa Tuhan besar terhadap setiap pengharapan kita karena Dia menyelesaikan dan membawa jalan keluar dari setiap pengharapan yang kita bawa kepada Tuhan. Amin kasih Allah. Kita harus mengingatkan diri masing-masing. Kita harus mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita ini jadi anak-anak Tuhan mesti teguh di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kepastian ini sungguh nyata bagi setiap anak-anak Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan pengharapan apakah salah? Tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang kita kerjakan di dalam Tuhan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan kita. Tetapi tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menjadi kecewa. Karena apa? Karena tidak mau berjuang untuk tetap teguh di dalam pengharapan itu. Dia bilang selesai. Akhirnya apa? Kecewa. Tapi firman Tuhan pertegas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa pengharapan yang kita bawa kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita kecewa, selidiki hidup kita masing-masing, selidiki batin kita masing-masing. Tapi jangan menghakimi orang lain. Tapi mari selidiki masing-masing. Firman Tuhan hari ini secara tegas berkata, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kecewa, mungkin kita lebih baik menyelidiki hati kita masing-masing. Jadi kekasih Allah, jika demikian, bagaimana supaya kita dapat teguh berpegang pada pengharapan kita sampai akhir? Arti kata akhir itu banyak. Yang jelas adalah bagaimana kita memiliki pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan sampai pengharapan itu memberikan dibawa kepada kita sebuah jawaban atau sampai Tuhan memanggil kita. Beberapa bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita kekasih Allah bagaimana kita dapat teguh berpegang kepada pengharapan kita sampai akhir pada Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Yesaya pasal 26 ayat 4. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya rindu kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bagaimana kita bisa tetap teguh di dalam Tuhan sampai akhir? Rahasianya yang pertama Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan. Tidak hanya saat ini tetapi selama-lamanya. Saya mau tanya kepada kita kekasih Allah, selama-lamanya bisa berarti hari ini, kalau kita finish di hari ini. Tapi kalau besok kita masih diberi Tuhan anugerah hidup, kita baca kalimat itu berganti nggak? Berganti nggak kekasih Allah bunyinya? Tidak. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita mau dibawa Tuhan kepada satu sukacita karena pengharapan Tuhan, Tuhan bawa kepada kita sebagai sebuah penyelesaian dalam kehidupan kita, sebuah kekuatan, sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, kita semua melalui Yesaya pasal 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kekasih Allah, saat kita mengambil keputusan ini, yaitu untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya kan itu berarti waktu yang kita nggak bisa bayangin sampai kapan. Selama-lamanya bagi kita mungkin bisa saja hari ini, karena mungkin siapa tahu hari ini adalah hari terakhir buat kita semua. Benar ya? Selama-lamanya bagi kita bisa seminggu ke depan. Siapa tahu minggu ke depan Tuhan udah finishkan kita. Tapi selama-lamanya bagi kita bisa juga puluhan tahun ke depan. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya, kekasih Allah,
Maka itu berarti kita tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera dalam menjalani pengharapan kita hari lepas hari. Firman Tuhan di Yesaya pasal 26 ayat 3 berkata kepada kita semua. Kita baca sama-sama, kasih Allah. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Kalau di Alkitab, punya Alkitab di apa? Di handphone, kasih Allah, bisa tandain itu. Kalau di bawah Alkitab manual, bisa digaris bawah itu. Atau kalau boleh ini jadikan menjadi ayat emas dalam kehidupan kita, bahwa apa? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Kalau kita meletakkan kepercayaan kita selama-lamanya kepada Tuhan, artinya apa? Selama-lamanya juga Tuhan akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Amin kasih Allah? Amin kasih Allah? Kalau kita mau selama-lamanya memiliki damai sejahtera, rahasianya cuma satu. Percayalah kepada Tuhan juga selama-lamanya. Bukan percaya kepada Tuhan kalau lagi butuh. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Dan dia yang percaya kepada Tuhan, hatinya akan dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Yang Yohanes pasal 17 katakan, damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Betapa berbahagianya kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Betapa berbahagianya kita menjadi orang-orang yang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak? Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Dia menjaga kita dengan damai sejahtera. Dia tidak akan membiarkan kita terusik dengan segala sesuatu ya, menghilangkan damai sejahtera kita selama kita percaya kepada Tuhan. Percaya dengan benar, percaya yang diwujud nyatakan, percaya yang dikerjakan. Karena banyak tidak sedikit kasih Allah bilang percaya kepada Tuhan tetapi tidak bisa dinikmati kepercayaannya karena tidak dikerjakan. Hanya orang yang mengerjakan kepercayaan yang akan dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Selama dia percaya kepada Tuhan, maka selama itu juga damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikirannya, yang membuat dia akan bisa menikmati hidupnya apapun itu, yang akan bisa melihat segala sesuatu sebagai satu kesempatan untuk makin belajar mendekat kepada Tuhan, makin membangun dirinya di hadapan Tuhan, makin belajar untuk mengandalkan Tuhan, makin belajar untuk melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu selalu baik, sekalipun mungkin yang sedang dirasakan bukan keadaan yang baik. Tetapi akan bisa berkata, Tuhan, keadaan ini pasti baik untuk hidupku. Yang kedua, kekasih Allah, kita juga mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi Yesaya ajarkan kepada kita bahwa kita mesti percaya kepada Tuhan selama-lamanya, dan kepercayaan itulah yang akan menjaga hati kita dengan damai sejahtera. Yang kedua, dari Amsal pasal 16 ayat 3 kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa teguh berpegang kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 firman Tuhan katakan kepada kita, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Firman Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena Tuhan Maha mengetahui apa yang tidak kita tahu. Dan kebenaran firman Tuhan memberitahukan bahwa betapa baiknya rancangan Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan. Juga firman Tuhan memberitahukan kepada kita betapa luar biasanya kasih setia, betapa tinggi, betapa dalam, betapa lebar, betapa luas kasih karunia Allah yang dikerjakan kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin kasih Allah. Tuhan akan bertindak mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Sampai kebaikan
sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang terus harus kita ingatkan dalam kehidupan kita adalah bahwa Tuhan itu selalu baik buat hidup kita semua, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Bahkan dalam jatuh kita pun Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Karena dalam jatuh kita Dia bilang, firman Tuhan katakan Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak, tetapi tangannya akan mengangkat kita, menopang kita. Dalam sakit kita pun Dia akan selalu berlaku baik. Dalam lemah kita pun Dia akan selalu berlaku baik. Dalam kurang kita pun Dia akan berlaku baik. Karena di dalam semua yang tidak baik kelihatannya bagi kita, Dia pasti akan menyelesaikan yang menjadi sebuah kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang begitu baik buat kehidupan kita semua. Dan bila kebaikan Tuhan akan membangun kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kekasihan dari Ibrani pasal yang kedua 10 ayat 23, kita belajar yang kedua, yaitu jangan bimbang sebab Allah itu setia. Jangan bimbang sebab Allah itu setia. Allah yang menjanji, firman Tuhan katakan kepada kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jangan menjadi kurang percaya kepada Tuhan pada setiap janji-janjinya, karena Tuhan setia terhadap setiap janjinya. Jangan menjadi kurang percaya terhadap janji-janjinya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jangan menjadi ragu terhadap janjinya Tuhan, karena Dia selalu memiliki kuasa untuk menyelesaikan setiap janjinya bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin, kasih Allah. Dia akan selesaikan, Dia akan kerjakan, karena Dia adalah Allah yang setia. Setia adalah Allah. Allah adalah setia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata kepada kita semua, jika kita tidak setia, apakah kasih Allah? Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita bisa tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung kepada kesetiaan kita atau tidak. Kita tidak setia, Dia tetap setia. Kita setia, kita juga akan terus menikmati kesetiaan Tuhan. Jadi kasih Allah, betapa berbahagianya kita memiliki Allah yang sedemikian, yang Allah yang setia, Allah yang selalu berlaku setia. Karena itu kasih Allah, kalau Allah terus memperlakukan kesetiaannya di dalam kehidupan kita, mengapa kita merasa layak untuk berlaku tidak setia dengan segala alasan untuk membenarkan diri? Sekali lagi, kalau Allah terus berlaku setia, menunjukkan kesetiaannya kepada kita semua, mengapa kita tidak jalan? Mengapa kita merasa layak untuk berlaku tidak setia dengan segala alasan untuk membenarkan diri? Padahal Tuhan berlaku setia. Dalam kurang kita tetap setia. Ketika kita bersungut, Dia terus setia, menantikan, bahkan dalam kesetiaannya Dia mengubah hati kita dari yang bersungut-sungut bisa belajar bersyukur. Dalam nama kita Dia tetap berlaku setia, supaya Dia yang menopang kehidupan kita terus senantiasa. Dan kalau Tuhan sudah berlaku demikian, kasih Allah, bukankah sangat indah kalau kita juga terus mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita juga harus belajar setia kepada Tuhan, apapun situasi yang ada dalam kehidupan kita. Kasih Allah setia terhadap setiap hal yang telah difirmankannya. Ia tidak pernah lalai atau sengaja melalaikan. Tidak pernah. Dia tidak pernah lupa setiap janji firman yang kita imani di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah lupa terhadap firman yang kekasih Allah dan saya amini di
di dalam firman-Nya. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu itu baik adanya. Hanya bagian kita adalah tetap teguh berpegang pada pengharapan itu. Tetap ada dalam satu keyakinan kepercayaan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus tidak berubah, kasih Allah. Juga kuasanya tidak berubah. Amin, kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kekasih Allah semuanya. Kita tundukkan kepala Allah yang Maha Tahu, mengerti kekasih Allah hari ini, kekasih Allah yang ada di dalam baik Allah hari ini maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini Tuhan beritakan kepada kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Kau tahu Tuhan hari ini kesukaran apa yang dihadapi oleh umat-Mu yang ada di dalam bait Allah hari ini, ataupun yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang menjangkau dengan segala kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada yang kekurangan damai sejahtera, Tuhan berikan damai sejahtera. Jika dalam kehidupan rumah tangga ada permasalahan, Tuhan tolong selesaikan. Jika ada sakit penyakit, Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Jika ada yang merasa kekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati usaha pekerjaan, berkati sekolah, berkati seluruh apapun dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami setiap umat Tuhan, naik kepada Tuhan ucapan syukur, naik kepada Tuhan pengagungan, karena Tuhan sudah melawati setiap umat-Mu, sudah memberkati setiap umat-Mu, sudah mengasihi setiap umat-Mu, sudah memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua, supaya kami tetap teguh berpegang di dalam Tuhan, supaya kami tetap teguh berpegang dalam pengharapan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menjanjikannya setia. Akan tiba waktu yang terbaik bagi kita, bagi kami Tuhan, bahwa Allah menunjukkan pekerjaan-Mu yang membawa kepada kami kebaikan-kebaikan-Mu. Kebaikan-kebaikan yang seringkali tidak pernah kami pikirkan itu Tuhan kerjakan. Tidak pernah kami lihat itu Tuhan perbuat. Tidak pernah kami bayangkan itu Tuhan sediakan buat kami semua. Betapa Tuhan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Tuhan yang maha mengetahui. Mari Tuhan yang melawati dengan kemurahan-Mu atas setiap pribadi, setiap rumah tangga, juga setiap hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Juga kalau pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Firman mengatakan kepada kami, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kami percaya itu semua Tuhan. Sehingga kami mau membawa persembahan kami dengan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang memberkati kami, maka kami tidak akan bisa menjadi tangan yang terulur untuk membawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu juga mengingatkan kepada kami, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Benar Tuhan, inilah persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Dengan segala sesuatu yang telah dipersiapkan hati setiap anak-anak Tuhan, kami membawa persembahan kami. Baik persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami, juga persembahan kami yang kami bawa untuk pengembangan pekerjaan Tuhan DDS di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan memberkati umat-Mu. Kami percaya Tuhan
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami sudah terima dari Tuhan, yang sedang kami terima dari Tuhan, yang akan kami terima dari Tuhan. Berkat yang terbaik bagi kami semua, karena kami memiliki sumber berkat, yaitu Engkau Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kekasih Allah, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berterima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kekasih Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya.